Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Tumoran. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Di dalam sepanjang kehidupan, sepanjang aktivitas, suka dan duka di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah Engkau dan penuhi hati kami dengan hikmat daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab Nehemia pasal 10 ayat 30 sampai dengan 39. Bapak dan Ibu dapat membacanya di tempat kita masing-masing. Saya memberikan judul Membangun Umat Pilihan Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Nehemia adalah seorang yang sangat mencintai bangsanya. Oleh karena cintanya kepada bangsanya, dia membangun bangsa ini agar bangsa ini kembali menjadi bangsa pilihan Allah. Sewaktu bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel, bangsa Israel memasuki Yerusalem yang telah dipenuhi orang-orang asing. Ada orang Arab, ada orang Edom, dan ada orang-orang yang di sekitar mereka yang sama sekali tidak mengenal Allah dan tidak menyukai adat istiadat dan agama orang Yahudi. Tentu saja Bapak dan Ibu, tidak gampang bagi Nehemia membangun Israel untuk kembali sebagai bangsa yang taat kepada Allah, yang taat kepada agamanya, yang benar-benar menjadi bangsa yang murni sebagai orang-orang Israel. Tidak gampang. Tetapi tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Nehemia adalah seorang yang gigih berjuang agar bangsa Israel kembali mengikuti ajaran nenek moyang mereka, taat kepada Taurat, dan membangun suatu bangsa yang dikasihi oleh Allah, yakni umat pilihan Allah. Salah satu yang dibangun oleh Nehemia selain pembangunan tembok, pembangunan kota Yerusalem, adalah membangun kembali bagaimana keagamaan orang-orang Yahudi. Agar keagamaan itu murni kembali sebagaimana mereka taat kepada Taurat dan melakukan apa yang dikatakan Taurat di dalam keseharian agama mereka. Nehemia ingin agar bangsa Israel ini memurnikan bukan saja keagamaan, tetapi dimulai dari kemurnian umat Israel sendiri. Itu sebabnya di dalam ayat 30 dikatakan, kami tidak memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri atau mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak laki-laki kami. Ayat ini mau menegaskan bahwa orang-orang Israel yang telah kembali dari pembuangan, yang menetap di negeri mereka di Yerusalem, mereka harus menjaga kemurnian bangsa mereka, kemurnian umat Israel,
yakni mereka menentang adanya perkawinan campur. Perempuan-perempuan Israel tidak diberikan kepada laki-laki bangsa asing untuk dinikahi. Begitu juga dengan laki-laki bangsa Israel tidak boleh mengambil perempuan-perempuan asing. Apabila ada kedapatan perempuan-perempuan tersebut kawin dengan laki-laki bangsa asing, atau anak laki-laki mereka kawin dengan perempuan asing, maka akan diberlakukan hukum membotaki rambut di kepala mereka dan kemudian mengusir mereka dari kaum itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu kelihatannya terlalu keras peraturan ini, dan hukumannya pun terlalu keras dan mempermalukan orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Tetapi bagi Nehemia, hal ini untuk menandaskan bahwa Israel tidak mau kembali mengulangi kesalahan yang sama ketika bangsa itu belum terbuang ke pembuangan di Babel. Bangsa ini sebenarnya terbuang oleh karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan kehidupan keagamaan secara sinkretisme, percaya kepada Tuhan, tetapi juga menyembah kepada berhala-berhala. Mereka juga hidup terlalu lunak kepada orang-orang yang berbeda iman dengan mereka. Bahkan mereka juga mau hidup dengan kawin campur. Dan itu merupakan sesuatu yang dievaluasi oleh Nehemia yang menyebabkan kejatuhan bangsa Israel ke dalam pembuangan. Bahwa Israel dihukum Tuhan oleh karena tidak taat kepada Taurat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, untuk memperbarui bangsa ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, salah satu tindakan yang dilakukan oleh Nehemia adalah tidak melakukan perkawinan campur. Melarang dengan keras bagi anak-anak Israel untuk melakukan perkawinan campur tersebut. Sehingga mereka akan menjadi murni sebagai bangsa Israel yang tidak dari hasil perkawinan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu saja apa yang telah dilakukan oleh Nehemia ini, peraturan yang ketat ini, menjadi sesuatu yang merupakan keharusan bagi setiap orang Israel yang pulang dari pembuangan di Babel, yang menetap di Yerusalem dan di sekitarnya. Mereka menjadi umat yang eksklusif, umat yang menjauhkan dirinya dari pergaulan dengan bangsa-bangsa asing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selain itu, mereka juga menghidupkan keagamaan Yahudi, mereformasi berbagai hal di dalam bidang keagamaan tersebut. Jika selama ketika masa kerajaan masih banyak di antara orang-orang Israel yang masih belum hidup kudus dan menguduskan hari Sabat, maka penekanan untuk menguduskan hari Sabat oleh Nehemia sangat menonjol. Setiap orang Israel harus benar-benar patuh dan menghormati hari Sabat. Tidak boleh ada orang yang bekerja pada hari Sabat, bahkan tidak boleh ada perdagangan pada hari Sabat, bahkan tidak akan mau membeli apapun dari orang-orang asing. Sekalipun mereka membutuhkan gandum, membutuhkan berbagai hasil pertanian, tetapi itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Pengudusan hari Sabat
adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah yang harus mereka tonjolkan. Supaya orang tahu, supaya mereka juga bisa benar-benar hidup di dalam ketaatan peraturan hukum Taurat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada banyak yang dilakukan oleh Nehemia untuk melakukan reformasi di bidang agama. Termasuk adalah mewajibkan setiap orang untuk membayar 1/3 sikal untuk ibadah di rumah Allah. Sehingga tiap-tiap tahun setiap keluarga memberikan 1/3 sikal kepada rumah ibadah. Dan mereka juga memberikan persembahan-persembahan yang kudus, korban-korban penghapusan dosa, korban pendamaian, dan segala hal yang baik untuk membuat aktivitas di rumah ibadat tetap berjalan dengan normal dan berjalan dengan semarak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu hal meningkatkan aktivitas kegiatan di rumah ibadat menjadi sesuatu yang sangat menonjol, sehingga bangsa-bangsa lain, orang-orang yang ada di Yerusalem, melihat ketekunan dan ketaatan orang-orang Israel ini menjadi sesuatu yang menarik hati mereka. Dan orang-orang Israel sendiri dengan ketekunan ini tidak akan terpengaruh dengan orang-orang di sekitar mereka. Timbul kesatuan, timbul kekuatan di dalam cara-cara persekutuan ini, sehingga orang-orang Israel semakin kuat. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, Yudaisme sangat menonjol ketika mereka sudah pulang dari pembuangan Babel. Yudaisme sangat menonjol ketika mereka sudah hidup di Yerusalem pada masa-masa setelah pembuangan itu. Mereka sadar bahwa mereka kecil di antara bangsa-bangsa yang besar. Mereka sadar mereka adalah bagian yang lemah di antara orang-orang yang sudah menduduki Yerusalem itu. Banyak bangsa-bangsa yang telah menduduki Yerusalem, mereka telah menjadi penguasa-penguasa di sana. Sedangkan orang-orang Israel, mereka kecil. Dan mereka harus membangun kembali agar mereka boleh menjadi bangsa yang besar. Dan yang pertama mereka bangun itu adalah mereka membangun komunikasi kepada Allah. Mereka membangun keagamaannya. Mereka membangun hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bapak dan Ibu, ini tentu sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan pada zaman sekarang ini. Ketika kita mau maju, kita mau sejahtera, kita mau kuat, dan kita mau diberkati dan penuh dengan berkat, kita pantas untuk mengikuti Nehemia, yakni membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita benar-benar taat kepada sabda Tuhan, benar-benar melakukan kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan tergoda kepada orang-orang lain yang bisa menyesatkan kita, termasuk tergoda untuk melakukan perkawinan campur, yakni menikah dengan orang yang di luar agama kita. Dia akan membawa banyak kesesatan. Bahkan Nehemia dengan tegas dia mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan Salomo hancur adalah ketika Salomo mengawini banyak perempuan-perempuan asing. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita boleh melihat hal tersebut di dalam Nehemia pasal 13 ayat 26. Bukankah Salomo raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allah dan diangkat oleh Allah untuk menjadi raja seluruh Israel.
namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing. Nehemia menganggap bahwa Salomo ketika mengambil perempuan-perempuan asing menjadi istrinya, di sanalah dia melakukan banyak hal-hal yang jahat oleh karena pengaruh istrinya, yang merupakan orang-orang asing yang tidak beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu membangun satu umat yang percaya kepada Tuhan. Kita harus menghindarkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apalagi menikahi mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Apapun alasannya. Kadang-kadang ada orang mengatakan, bukankah nanti anak saya dapat mengajarkan kepada dia tentang iman kepada Tuhan? Atau bukankah dia nanti akan ikut ke dalam persekutuan dengan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu kadang-kadang merupakan alasan-alasan yang kita cari. Tetapi pada umumnya orang-orang asing tersebut, perempuan-perempuan asing atau laki-laki asing yang masuk ke dalam persekutuan dengan Kristen, justru lebih banyak akan mengakibatkan kesesatan. Apa yang dilakukan Nehemia dengan melarang perkawinan campur adalah sesuatu untuk membentuk umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk tidak diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran asing. Yang kedua, kita perlu melihat bagaimana Nehemia melihat bahwa bait suci, rumah ibadah, adalah tempat berkat. Ketika kita memperhatikan rumah ibadah, atau dalam hal ini kita katakan gereja, memperhatikan gereja sebagai sentral, tempat pembinaan iman, persekutuan orang-orang percaya, tempat di mana kita bergaul akrab kepada Allah dan bersekutu dengan sesama kita. Dan kita menjadikan tempat itu menjadi pusat kasih. Maka Nehemia mempercayai Tuhan akan memberkati setiap orang yang memperhatikan rumah ibadah. Hal ini penting kita pikirkan pada masa kini. Apakah gereja menjadi tempat persekutuan yang indah, tempat di mana Allah memberkati kita, atau kita menjauh dari kehidupan bergereja, kehidupan yang memperhatikan gereja sebagai sentral tempat persekutuan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Nehemia membangun bagaimana rumah ibadah ini dapat diperhatikan. Bahkan dikatakan setiap keluarga, setiap imam dan kaum awam menetapkan bagaimana agar kegiatan di rumah ibadah dapat berjalan dengan baik. Yakni harus ada perapian yang menyala-nyala dan mereka bergilir untuk membawa kayu bakar. Ini adalah suatu pengaturan yang baik, yang ingin memperhatikan aktivitas di rumah ibadah, yang menjadi tanggung jawab baik oleh orang-orang Lewi, imam-imam, begitu juga dengan kaum awam. Jadi Bapak dan Ibu, gereja semestinya merupakan tempat di mana para rohaniawan dan jemaat biasa harus mempunyai sesuatu tanggung jawab untuk aktivitas di rumah tersebut berjalan dengan baik. Dan harus merupakan tempat di mana orang diberkati dan merasa berharga. Apapun dia, siapapun dia berharga di sana karena dilibatkan untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Nehemia membangun dengan baik cara yang demikian. Dan ketika Nehemia membangun yang seperti itu, maka gereja atau bait suci itu menjadi tempat yang semarak. Di ayat yang terakhir dikatakannya,
kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami demikian. Atau tidak membiarkan rumah Allah itu seolah-olah tidak berfungsi, tidak menarik, tidak menjadi tempat persekutuan yang indah. Nehemia membangun agar tempat rumah ibadat itu menjadi tempat yang indah dan menyenangkan bagi setiap orang yang di dalamnya semua orang akan merasakan nyaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah kita belajar dari pembangunan yang dilakukan oleh Nehemia terhadap bangsa Israel ini. Kita memikirkan apa yang terpenting yang bisa kita tarik dari apa yang telah dilakukan Nehemia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Nehemia yang membangun kembali bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan untuk menjadi bangsa pilihan Allah yang taat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi persekutuan bangsa itu. Tuhan berkati kami agar pelajaran-pelajaran yang baik ini boleh kami terapkan untuk kehidupan persekutuan orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.